Nah, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu aplikasi Cloud dan kolaborasi digital. Yang beranggotakan saya sendiri, Yusuf Sumbing, saya sendiri, Usman Bagario, saya Isman Tamunan. Baik, untuk aplikasi Cloud akan dijelaskan oleh teman kita, Usman. Baik, apa itu aplikasi Cloud? Aplikasi Cloud adalah program perangkat lunak yang berjalan di internet dan dinotes pada server jarak jauh, bukan di komputer atau server lokal pengguna. Dengan aplikasi berbasis Cloud, data aplikasi dan sumber daya lainnya disimpan dan dikelola secara online, sehingga dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui koneksi internet. Fungsi aplikasi Cloud: 1. Penyimpanan data online. Menyimpan data secara aman dan dapat diakses kapan saja dari mana saja. 2. Akses fleksibel. Memungkinkan penggunaan aplikasi dan data melalui internet tanpa perlu instalasi lokal. 3. Kolaborasi real time. Memudahkan kerja sama tim dengan akses dan pengeditan dokumen secara bersamaan. 4. Skalabilitas. Kapasitas menyimpan dan layanan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Contoh aplikasi Cloud: Google Drive. Fungsinya layanan penyimpanan data online atau cloud storage yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses dan berbagai file dari berbagai perangkat. 2. Dropbox. Fungsinya sebagai layanan penyimpanan awan, cloud atau cloud storage yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses dan berbagai file secara online. Baik, untuk kolaborasi digital akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kolaborasi digital adalah bentuk kerjasama antara individu, tim, komunitas, atau industri yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti komputer, internet, dan berbagai aplikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi digital, komunikasi, pertukaran data, dan kerja tim dapat dilakukan secara online tanpa harus bertemu langsung, sehingga menghilangkan batasan geografis dan waktu. Kemudian, contoh kolaborasi digital meliputi: yang pertama, berkirim pesan melalui aplikasi perpesanan; yang kedua, melakukan panggilan video atau laman daring; yang ketiga, mengedit dokumen secara bersama secara online; yang keempat, mengelola proyek secara bersama menggunakan platform digital. Kolaborasi digital memudahkan kerjasama, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi di era modern. Kemudian ini dia contoh kolaborasi digital yang telah kita laksanakan. Yang pertama ada Google Docs. Google Docs kita gunakan untuk mengedit file dokumen secara bersamaan di tempat yang berbeda. Yang kedua yaitu OneDrive, yaitu tempat penyimpanan awan yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data
data yang bisa diakses juga dengan teman kita di tempat yang berbeda. Yang ketiga yaitu Zoom yang bisa kita gunakan sebagai rapat daring, di mana kita bisa melakukan rapat walaupun tidak secara tatap muka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arslan. Tantangan yang dihadapi dalam pengaplikasian aplikasi cloud dan kolaborasi digital. Yang pertama itu keamanan dan privasi data. Kedua, keterbatasan koneksi internet, kurangnya literasi digital dan ketergantungan dengan teknologi. Kesimpulan yang kami dapat yaitu aplikasi cloud dan kolaborasi digital merupakan fondasi penting dalam transformasi kerja modern. Aplikasi cloud memungkinkan akses data dan layanan secara fleksibel dari mana saja melalui internet. Sementara kolaborasi digital memfasilitasi kerjasama tim secara efisien tanpa terbatas oleh lokasi fisik. Keduanya memberikan dampak besar dalam hal efisiensi waktu, penghematan biaya, peningkatan produktivitas, serta kemudahan berbagi dan menyimpan informasi. Namun penerapan memerlukan strategi yang tepat, mulai dari pemilihan platform, pengorganisasian data, pelatihan penggunaan, hingga pengembangan keamanan dan komunikasi. Tantangan seperti keamanan data, gangguan internet, hingga literasi digital dapat diatasi dengan kebijakan yang baik, pelatihan rutin, dan dukungan teknologi yang sesuai. Baik, mungkin berikut paparan materi yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran dan sanggahan, yang persilakan. Dan kalau bisa dicatat di teman-teman. Kepada saudara-saudara, yang persilakan. Baik, untuk saudara-saudara, Pertanyaan pertama tadi, sistem keamanan dari platform bagaimana? Jadi kalau kita ada kebocoran data itu kita harusnya kemana? baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, untuk saudara beliau persilakan. Nama saya Fredrik dari Kelompok 4. Ini kan sudah dipaparkan tantangan yang terjadi dalam pengaplikasian aplikasi kolaborasi digital. Itu yang pertama, poinnya itu adalah bagaimana menjaga data. Kemudian dari kelompok penyaji, apa saja solusi yang harus terkait dengan kolaborasi pertama itu. Bagaimana dari privasi data.
Kepada Pak Andi, persilakan. Kenapa cloud dan kolaborasi digital ini begitu penting di era sekarang? Ya. Apakah masih ada teman-teman pertanyaan? Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Randi. Mengapa klub dan kolaborasi digital begitu penting di era sekarang? Mengingat sekarang adalah era digital, penggunaan klub sebagai penyimpanan yang bisa digunakan oleh beberapa orang itu sangat efektif. Jadi dengan aplikasi klub kita bisa menyimpan suatu folder yang bisa diakses oleh teman kita juga. Dan untuk kolaborasi digital, mungkin kita bisa melakukan aktivitas secara daring. Kita contohkan seperti Zoom, kita bisa memulai rapat antara satu orang dengan orang yang lain yang berbeda tempat, tetapi masih bisa dengan aplikasi Zoom. Jadi tidak perlu tetap muka, tapi masih efisien. Mungkin begitu jawaban. Terima kasih. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dadang. Pertanyaannya untuk aplikasi cloud keamanan datanya apakah terjamin atau bisa terkena hack? Jawabannya, data kita itu tidak sepenuhnya terjamin aman dan bisa saja kena hack. Contohnya kadang ada sebuah aplikasi cloud itu yang tidak sah, sehingga dimudahkan untuk data kita bocor gitu. Itu aja sih. Terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Taman. Mana pertanyaannya yaitu bagaimana sistem keamanan dari aplikasi cloud dan bagaimana jika terjadi kebocoran data. Sistem keamanan aplikasi cloud sudah tergolong sistem keamanan yang terjamin, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada kebocoran data oleh para hacker atau virus yang masuk. Dan jika terjadi kebocoran data, kita bisa menghubungi Google Support untuk mengadu tentang apa saja yang terjadi pada data-data kita yang telah bocor. Kemudian kita juga bisa memulihkan data-data dan memperbaikinya serta menambahkan keamanan data kita dengan keamanan enkripsi 2 langkah. Terima kasih. Apakah saudara bisa bertanya? Menjawab pertanyaan dari April Kuning, apa solusi yang dapat dilakukan supaya keamanan dan privasi data dapat berjalan dengan baik? Jawabannya, solusi keamanan data deskripsi data, menggunakan deskripsi untuk melindungi data dari akses tidak sah, pengumpulan data yang transparan, menginformasikan kepada pengguna tentang data yang dibutuhkan dan bagaimana data tersebut digunakan, menggunakan teknologi yang amat terbaru, seperti variable dan deteksi intrusi untuk melindungi data dari serangan. Apakah dapat diterima? Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Untuk perhatian teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.